Oke, Hmm. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, adik-adikku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk siang hari ini kita akan melanjutkan materi. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu sejenak dengan baca sholatul Fatihah. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang siklus sel. Ya, nah ini ya persepsi dari siklus sel, di mana siklus sel itu merupakan proses suatu sel itu bertumbuh dan bereproduksi. Di mana sel, kalau kita flashback sejenak materi sebelumnya, sel itu unit terkecil dari sistem kehidupan, unit terkecil dari suatu organisme. Jadi, organisme apapun yang ada di muka bumi ini itu disusun oleh sel. Nah, si sel ini bisa bertumbuh, bisa membelah itu melalui proses siklus sel. Nah, siklus sel ini memiliki beberapa fungsi utama. Ada tiga. Hmm. Ada tiga fungsi utama dari sel. Pertama adalah reproduksi. Ya, mikroorganisme melakukan perkembangan biak, eh, berkembang biak dengan melakukan pembelahan sel. Ya, wah, mulai dari bakteri, amuba, eh, sel yeast atau hamir. Ini untuk reproduksinya, memperbanyak individunya itu dengan cara membelah, ya. Ya karena apa, individunya itu hanya cuma satu sel, ya, karena uniseluler tadi, ya, si bakteri, amuba, dan sel hamir itu. Nah, fungsi selanjutnya dari sel itu ya pertumbuhan dan perkembangan, growth and development. Ini untuk individu-individu yang tersusun oleh banyak sel multiseluler, ya. Di mana sel ini itu nantinya bisa sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Sel ini untuk bisa pertumbuhan, bisa perkembangan. Ya, pertumbuhan ini bisa diukur secara kuantitatif, bisa diukur secara menggunakan alat ukur, ya, tinggi badan, massa adiposa dan seterusnya. Sementara perkembangan ini sifatnya kualitatif, ya, nggak bisa diukur secara angka, secara angka.
Salah satunya kedewasaan ya. Dewasaan mental ini eh, tidak bisa diukur secara presisi dengan angka. Eh, kualitatif ini, perkembangan ini, kualitatif ini tidak hanya terkait dengan kedewasaan, juga terkait dengan diferensiasi seluler atau diferensiasi jaringan. Ya. Semakin kita pertumbuhan sama perkembangan ini kan berjalan beriringan ya. Makin bertumbuh harusnya semakin berkembang secara kedewasaan dan juga semakin spesifik proses diferensiasi seluler. Contohnya, case-nya apa ya? Apa ya? Ya, salah satunya contohnya alat organ reproduksi ya. Makin dewasa berarti makin alat-alat organ reproduksi ini, alat-alat organ reproduksi kita itu makin berfungsi, semakin matang, dan juga semakin spesifik dalam menjalankan fungsinya. Seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga dari siklus sel yaitu tisu renewal, ya perbaikan jaringan ya. Jadi ketika ada luka, luka ataupun sel mengalami nekrosis, kematian sel ataupun apoptosis, kematian sel juga. Bedanya apoptosis sama nekrosis itu, kalau apoptosis itu kematian sel yang sudah diregulasi, sementara nekrosis ini kematian sel karena eh, pengaruh dari luar. Ya, nah ini sel-sel yang mengalami nekrosis ataupun apoptosis ini bisa beregenerasi ya, bisa memperbaiki jaringan dengan melakukan siklus sel ya, membelah. Oke, lanjut. Nah, ini proses sel yang harus dilalui, siklus selnya. Ada 4 tahapan utama pada proses siklus sel. Ya. Pertama G1, 2S, selanjutnya G2, M. M biasanya disertai dengan sitokinesis ini ya. Nah, biasanya yang sering di apa fokuskan di materi siklus sel ini proses mitosisnya ya. Nah, secara umum G1 sama G2 itu, G itu artinya growth ya. Proses fase tumbuh satu sama fase tumbuh dua gitu ya. Kalau S ini diambil dari kata sintesis ya, DNA sintesis. Jadi di fase S ini spesifiknya untuk mereplikasi DNA ya. Replikasi atau istilah lainnya yaitu penggandaan atau duplikasi DNA. Ya, mana set di DNA di sel sel yang awal ini akan dikopi jadi dua ya, supaya nanti ketika membelah itu punya set DNA ataupun kromosom yang sama ya. Kalau manusia 46, berarti nanti sebelum dibelah itu DNA-nya diduplikasi dulu kromosomnya di 96. Tapi itu masih diploid ya, secara apa ini namanya? Perpasangannya. Nah, baru ketika membelah nanti dibagi rata ya di fase mitosis ini. Makanya nanti di mitosis itu yang menjadi fokus utama itu perilaku kromosomnya ya. Bagaimana perubahan kromosom ya dari di nukleus kemudian tiba-tiba berjajar di bidang ekuator di tengah-tengahnya nukleus, kemudian nanti bisa mengalami pemisahan gitu-gitu. Nah, yang di highlight di fase mitosis nanti itu
perilaku kromosomnya. Gitu. Nah, kemudian setelah dari S ini, fase S nanti akan masuk ke G2. G2 ini lebih pematangan secara sel, kelengkapan organela, dan juga apa energi yang perlu disiapkan untuk melakukan mitosis ini di checklist biasanya, di check in, apa sih dicek satu persatu gitu ya. Baru kalau nanti sudah oke, sudah verified, baru bisa melakukan mitosis ya. Hmm. Fase G1S sama G2 ini dinamakan interfase. Mungkin ada yang mengatakan fase interfase ini fase resting atau istirahat. Hmm. Sedangkan mitosis ini fase kerja gitu bahasanya ya. Ya sebenarnya kurang tepat istilah itu, kurang tepat definisi itu. Interfase ini fase persiapan malahan ya. Sepersiapan menuju M. Jadi dari G1 S G2 ini eh, fase produktif juga ya. Mensintesis organela, mensintesis DNA, menyiapkan energi yang harus disiapkan, dan juga terjadi checkpoint nantinya ya. Terdapat fase pemeriksaan untuk suatu sel ini bisa layak maju ke proses selanjutnya ya gitu. Next. Nah, ini gambaran dari fase G2, kemudian profase dan prometafase. Sebentar ya, aku dicek dosen. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ya ada G2, profase dan prometafase ya. Tadi G2 itu kan interfase ya, ya ini interfase. Nah, di fase G2 ini berarti posisi G2 ini kan DNA-nya sudah terreplikasi ya. Sudah dua kalinya dari jumlah DNA semula, gitu. Makanya nanti nukleusnya kelihatan lebih besar ya, karena ya DNA-nya lebih lebih gede dari sebelumnya jumlahnya ya. Nah, kemudian di fase G2 ini terjadi centiomeres, sintesis benang-benang mikrotubula di sentrosom. Ini, kalau kalian pelajari bagian-bagian ataupun organela sel, ini ada namanya sentrosom. Ya, sentrosom ini nanti
berperan vital dalam proses mitosis ataupun meiosis. Jadi sentrosom ini akan mensintesis benang-benang spindle, benang-benang yang disusun dari protein tubulin untuk nantinya menambatkan benangnya pada kromosom ya, nanti di pro prometafase. Nah, yang di highlight utama di sini adalah sentrosomnya sudah mulai me- me- mensintesis benang spindle ya. Kemudian lanjut ke profase. Nah, di profase ini sudah mulai berbeda tuh nukleusnya. Ini kan masih kromatin, masih berupa benang-benang tuh. Si pada fase G2 ya, masih kromatin. Sementara di profase ini kromatinnya mengalami penebalan ya. Jadi ditebal kayak ditebalin sehingga membentuk kromosom ya. Biasanya kan gini, kita punya benang, benang yang banyak gitu kan. Nah, ini mau kita bagi. Nah, biar gampang kan berarti harus dikalu ya, di di namanya ya dikalu lah supaya nanti bisa gampang untuk membaginya ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh sel yang siap untuk mitosis. Nah, si DNA-nya di dalam kromatin itu mengalami penebalan kondensasi istilahnya sehingga membentuk kromosom. Selanjutnya, sementara itu si benang spindle ini makin panjang ya dan makin menjauhi antar kutubnya. Jadi ada dua kutub di sel, kutub utara dan kutub selatan, bukan ya? Pokoknya kutubnya saling menjauh ya. Di yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah gitulah. Nah, selanjutnya selain itu membran nukleus ini nanti akan mengalami degenerasi ya. Akan dihilangkan ya, mengalami degenerasi lah, bukan hilang. Nah, selanjutnya masuki prometafase. Ini fase transisi antara profase ke metafase. Kalau metafase nanti eh, kromosomnya berbaris di garis ekuator, pokoknya di tengah-tengah sumbu tengahnya nukleus ini nanti. Di sini membran nukleusnya masih belum terdegenerasi sempurna, masih ada sisa-sisanya. Kemudian kromosomnya ini sudah mulai dijajarkan, tapi belum berjajar dengan rapi di garis ekuator, gitu ya. Tapi untuk benang spindle-nya ini sudah eh, menjulur dan mengelilingi sempurna ya. Oke. Nah, ini baru masuk ke metafase, di mana kromosom berjajar di garis ekuator. Ya, ini. Kemudian ini benang spindle. Nah, kromosom ini bisa bergerak karena spindle-nya ini. Jadi kayak layangan ibaratnya. Jadi layangan itu kromosomnya, sedangkan benangnya itu benang spindle ya. Sedangkan sentrosom ini kayak kalunya gitu ya, malunya. Nah, ini yang paling apa ya, penampakan yang paling indah kalau kita bisa mengamati metafase ya. Karena kromosom ini berjajar di garis ekuator ya. Setelah itu masuki fase anafase di mana kromosomnya
ini akan dibagi menjadi dua karena selnya gini. Gila. Lah, ini kan kromosom. Ah, Nah, pada fase anafase ini akan terjadi pemisahan kromatid. Ya. Jadi nanti kromosomnya ini dibagi dua. Ya. Nah, dibagi dua. Nah, di sini ada istilahnya sister kromatid. Ya. Kromatid saudara. Jadi eh, sifat genetis sifat genetis kromatid satu, gimana ya? Sifat genetis atau komposisi genetik dari kromatid satu dengan yang lain itu sama ya. Dan ini nanti dibagi menjadi kromatid. Nah, sifat antar kromatidnya itu sama ya. Kan tadi makanya tadi diduplikasikan di fase sintesis. Nah, itu untuk menduplikasi dari yang cuma satu kromatid menjadi dua kromatid. Itu. Nah, pemisahan kromatid ya di sini ya di anafase. Selain pemisahan kromatid, juga si kromatidnya bergerak mendekati kutub berlawanan. Ya, kemudian kalau kalian amati di sini, karena kromatidnya mendekati kutub berlawanan berarti terjadi pemendekan benang spindle oleh, bila semoga bisa dibaca ya, sulit banget ini saya. Oleh sentrosom. Ya, nah lanjut ke proses telofase. Nah, di fase telofase ini nukleusnya mulai disintesis lagi ya. Membran nukleusnya muncul, disintesis lagi. Membran nukleus. Kemudian ini kromatidnya mulai di dikonvert jadi kromatin lagi, direnggangkan direnggangkan lagi. Terus sentrosom sudah berhenti memproduksi benang spindle ya. Benang spindle sudah nggak disintesis lagi. Dan terakhir terjadi sitokinesis ya, pembelahan sitoplasma ya, sehingga nanti bisa membentuk dua sel yang secara genetis karakternya itu sama ya, karena tadi eh, terjadi pembagian kromatid ataupun pemisahan kromatid.
Nah, ini kalau kita amati proses mitosis menggunakan mikroskop dan pewarnaan pewarnaan fluorescence ya, pewarnaan yang bisa berpendar. Sini kalau kita amati itu eh, yang berwarna biru ini adalah jelas ya ini nukleus, ya nukleus, Eh, DNA dan ini kromatin, ini kromosom. Yang ini tuh spindle. Ini kan spindle-nya sentriol atau sentrosomnya kan sudah berada di kutub yang berlawanan di prometafase. Profase sudah mulai agak menjauh. Sementara di interfase ini masih di satu kutub yang sama. Lanjut. Ini kalau metafase, indah banget kan? Nah, eh, fase yang paling indah itu metafase ya, karena kromosomnya ini rapih, berada di tengah, berjajar di tengah, kemudian sentriolnya ini juga persis berlawanan, gitu. Lanjut ke anafase, terjadi pemisahan kromatid. Lanjut telofase dan sitokinesis. Hmm. Nah, ya. Tadi aku bilang ya ada istilah namanya sister kromatid. Jadi kromatid bersaudara. Kemudian ada istilah aster ini untuk menjelaskan benang spidol yang apa namanya tersintesis ke segala penjuru di di sel ya. Tuh. Jadi membentuk semacam bintang aster. Ya, jadi ke sana, sini, 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 sini. Ya. Kemudian gini tokor. Ini tokor, ini penghubung antara kromosom dengan benang spindle-nya si sentriol ya. Sentrosom atau sentriol. Kemudian apa lagi ya. Udah. Nah, kalau kita visualisasikan secara 3D pada metafase, gitu, nah ini berjajar rapi, bukan dua baris ya, bukan berbaris di garis ekuator terus membuat suatu barisan, tapi di sini barisannya membentuk sebuah plate ya. Jadi ya kayak di lapangan gitu barisnya, bukan cuma gini tapi gini-gini, membentuk sebuah plate di bidang ekuator di sel ya. Nah, ini terkait pergerakan kromosom selama proses mitosis ya. Jadi ada proses pemanjangan dan pemendekan benang spindle ya. Mana benang spindle? Nah, spindle ini. Dah. Nah, ini benang spindle disusun oleh
subunit tubulin. Ya, jadi si benang spidol ini bisa panjang, bisa pendek. Untuk apa? Untuk mengatur pergerakan kromosom. Si mikrotubul ini kan nempel di kinetokor ya. Lah, ya siapa sih? Ini tokor. Tokor. Ya. Jadi ketika proses nanti metafase, profase, metafase, maka si tubulin ataupun tubulin ini akan disintesis membentuk benang ya, supaya spindle-nya panjang dan juga kromosomnya ini bisa berjejer di ekuator. Nah, ketika mulai masuk anafase ke telofase, maka benang spindle yang ada di eh, benang spindle yang ada di sini nanti akan dipendekkan, akan diputus ya, bukan putus ya, ya diperpendek. Sehingga nanti kromosomnya akan men- mendekat ke kutub dan menjauhi bidang ekuator. Ya. Nah, ini perbedaan sitokinesis dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh adanya dinding sel ya, yang terdapat di tumbuhan dan tidak ditemukan di sel hewan. Nah, kalau di sel hewan ini si fase proses sitokinesisnya ini terjadi pembagian sitoplasma di mana antara membran sel bagian atas dengan bagian bawah ini nanti akan berdekatan ya, melekuk, membentuk lekukan invaginas, melakukan cleavage sehingga nanti akan pada akhirnya akan memisah, terbentuk dua sitoplasma dan dua nukleus daughter cells. Nah, ini pastinya melibatkan endoskeletonnya sel ya, melibatkan otot-otot yang ada di dalam sel. Ya, mulai dari mikrofilamen, mikrotubul, filamen intermediate kan ada tiga komponen utama endoskeletonnya sel, gitu. Eh, di sini tidak hanya terjadi pembagian histoplasma, bisa juga terjadi pembagian organela, gitu. Biar rata, biar nggak ada yang nggak kebagian. Ya, katakanlah mitokondria, ini harus dibagi rata. Di mitokondria ini kan di sitoplasma kan ditopang juga sama skeleton tadi ya, mikrofilamen atau mikrotubula. Nah, supaya mitokondria ini bisa bergerak, berpindah di lingkungan sitoplasma. Nah, ini dibantu oleh mikrofilamen gitu, mikrofilamen. Nah, jadi ada peran membran sel dan juga mikrofilamen pada proses sitokinesis di sel hewan. Sementara di sel tumbuhan ini melibatkan sekresi selulosa, sekresi vesikel. Jadi untuk membentuk tembok dinding sel ini, vesikel ini dilepaskan dan di diletakkan di garis ekuatornya sel tumbuhan di antara nukleus dan membentuk plate gitu ya. Awalnya kan
belum rata tuh, vesikelnya masih ada jaraknya. Nah, lama-kelamaan nanti akan membentuk sel plate, bentuk semacam pelat, hingga pada akhirnya akan terbentuk dua sel yang bersaudara sini. Jadi yang dibentuk dulu bagian tengahnya, dia nanti dilengkapi dengan bagian ujung dari dinding sel ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dari perjalanan siklus sel, saya ditanyakan. Mas, saya mau Ya, bertanya, ya boleh. perbedaan dari sentromer sama kinetokor itu apa? Oh, sentromer kinetochore, oh ya. Ya, makasih Cilo atas pertanyaannya. Nanti coba cari lagi ya eh, definisi yang lebih detail dan mungkin fungsinya. Yang setahu aku, ini setahu aku lagi ya, setahu yang selama ini aku ketahui, sentromer sama kinetokor ini posisinya ini relatif berdekatan dan posisinya itu sama, jadi mungkin agak sering apa namanya sering sering dikira sama. Kalau kita gambar kromosom, jelek banget ya kromosom. Darah. Macam Nah, dari bahasa sentromer itu artinya diambil dari kata sentral. Sementara kinetokor ini diambil dari bahasa kinetik, ya toh. Nah, secara posisinya itu di bagian kromosomnya. Kalau divisualisasikan, digambarkan biasanya dibukukan gini. Nah, ada bulatan di tengah yang menghubungkan eh, kromatik, kromosom. Gimana ya? Ini kan versi 2D ya. Ntar aku hapus. Sebenarnya kan kromosom gini, kan. Nah, yang satunya juga gini. Dibersambung ya. Kalau aku gambar tadi kan dikira misah-misah. Nah, sebenarnya gini. Saat replikasi, berarti yang disintesis, yang direplikasi satunya lagi gitu. Nah, ini perlu penghubung namanya sentromer. Protein lah, sejenis protein. Supaya gampang untuk eh, bergerak si kromosomnya. Nah, itu lewat sentromer. Dengan peran sentromer ini.
yang mengaitkan kromosom satu dengan kromosom yang lain. Kromatid satu dan kromatid yang lain maksudnya. Sedangkan kinetokor ini salah satu, kok salah satu? Kinetokor ini bagian yang berada di sentromer yang berkoneksi dengan benang spindle ya. Untuk fungsinya untuk kinetik, untuk pergerakan si kromosomnya itu ya. Tapi secara posisi memang agak sulit untuk dijelaskan. Tapi memang di sentromer juga posisinya. Kalau di sini kan eh, berarti kinetokor itu dalamnya, di dalamnya sentromer. Sementara ini sentromernya yang menghubungkan kromatid satu dengan kromatid sebelahnya gitu. Gitu Cilo. Bisa dipahami nggak? Bisa. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Perlu kalian tahu juga maksudnya cara kita mendefinisikan istilah-istilah biologi kadang perlu secara bahasanya. Maksudnya kayak tadi aku kayak sentromer berarti sentral di tengah, berarti mengkoneksikan reumatit satu dan reumatit yang lain sebelahnya. Sementara kinetokor ini fungsi untuk kinetik, berarti ada kaitannya sama benang spindle gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sudah diawali oleh Cielo. Nah, kalian sudah pernah melakukan praktikum mitosis di Mandemak? Pernah pengamatan mitosis nggak ya? Mitosis akar bawang merah. Pernah nggak? Masih ada praktikum nggak di kelas? Anyone can respond? Nggak ada ya? Udah nggak ada praktikum nggak? Mungkin belum ya. Jadi kalau kalian pengen mengamati proses mitosis, yang paling gampang itu bisa diamati di proses perkembangan, apa sih namanya? Proses perakaran di bawang merah. Ya, di bawang merah cukup ditaruh di wadah tergenang gitu supaya nanti akarnya tumbuh. Nah, setelah akarnya tumbuh kita potek satu cabang lah itu, terus dipenyet di objek gelas supaya sel-selnya ini saling ke splice, biasanya menyebar supaya nggak madet. Nah, itu nanti kita bisa mengamati tiap-tiap sel itu berada di fase apa, ya. Nah, misal di sini mana? Ya, profase dulu. Ini profase ya, di mana sel nukleusnya masih burem karena belum menebal kromatinnya, gitu. Kemudian benang spindle-nya belum tersintesis. Selanjutnya prometafase. Ini sudah mulai terbentuk kromosom, di mana ini kromosom ya, sudah mulai menebal sehingga bisa terlihat secara kontras. Dan membran nukleusnya sudah mulai terdegenerasi, masuk ke metafase. Nah, ini kromosomnya bergaris di bidang ekuator. Ya. Masuk anafase pemisahan kromatid sister. Masuk telofase pemisahan nukleus dan pembagian sitoplasma. Ini proses terjadinya pembentukan dinding sel.
di antara dua sel saudara. Nah, dalam proses siklus sel, tadi aku sempat mention di awal ada namanya check-in atau checkpoint. Nah, itulah istimewanya sebuah sel ya. Begitu sempurnanya mekanisme regulasi dan pengontrolannya supaya sel ini benar-benar bisa ke tahap selanjutnya itu benar-benar sudah siap gitu ya, sudah ready, sudah approve. Makanya ada namanya titik-titik pemeriksaan ya, ada 3 checkpoint di fase G2 setelah G2 ini, G2 checkpoint, kemudian fase M spesifiknya di telofase di pas nanti saat sitokinesis yaitu di M. Kemudian ada di G1 ya. Pemeriksaan yang nantinya masuki fase S gitu. Dia ada 3 ya, G2 checkpoint, M sama G1. Masing-masing punya checklist yang berbeda gitu. Ketika G2 checkpoint berarti yang harus sudah terchecklist apa? DNA-nya ya. DNA-nya sudah tereplikasi. DNA sudah tereplikasi. Sudah terduplikat. Kemudian ya energi selulernya ya juga organel sel. Nah, masuki checkpoint M. Untuk checkpoint M nanti yang akan diceklis itu jumlah kromatid. Kromatid organel sel. Ya, kromatidnya harus benar-benar fix sama ya. Kalau empat harus sama ya. Kalau ada yang lepas satu atau kelebihan satu atau kekurangan satu ini nanti menyebabkan sel anakannya nanti abnormal ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin aku akan bahas beberapa apa namanya penyakit yang disebabkan oleh jumlah kromosom ataupun jumlah kromosom yang nggak sama ya. Ada sindrom Down, sindrom Klinefelter, Jakob dan lain seterusnya. Itu karena salah satu selnya itu kelebihan kromosom ataupun kekurangan kromosom. Bisa kekurangan kromosom ataupun kekurangan set kromosom ataupun kelebihan. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk G1 checkpoint, ini apa ya kira-kira? Siapan DNA ya, untuk nanti masuk ke fase S. Dan juga ya DNA sih, yang paling vital. Oke, jadi ada 3 ya checkpointnya, G2, M, sama G1. Kalau S ke G2,
nggak ada checkpoint ya. Ya, karena langsung langsung terus gitu. Langsung terus aja itu karena sudah dicek di G1 tadi, G1 checkpoint. Jadi nggak perlu pengecekan lagi. Nah, selanjutnya, nah ketika si sel itu memenuhi ataupun memenuhi kriteria apa pemeriksaannya, misal 31 ini, maka maka sel selanjutnya bisa langsung maju ke tahap G1, gitu. Atau S, S maksudnya. Langsung bisa masuk S. Ini kan di G1 checkpoint. Sementara ketika sel itu nggak memenuhi ada salah satu salah satu perlengkapan menyebutnya apa ya? Salah satu berkas yang nggak siap di checkpoint G1 ini, maka dia akan diistirahatkan menjadi G0. Di selnya itu nggak ngapa-ngapain, nggak membelah, cuma cuma jadi sel itu sendiri, nggak membelah. Ya, jadi ketika G1 ini nggak lewat, berarti dia G0 ya, istirahat. Misal si sel itu sudah di fase G2 checkpoint, tapi dia ada satu yang nggak memenuhi. Kira-kira gimana responnya? Sel tersebut ngapain? Apakah kembali ke G0 atau apa kira-kira? Menurut kalian gimana? Ada yang bisa berspekulasi atau mencoba menjawab? Kalau tadi kan saat G1 nggak lolos, dia kan G0. Kalau misal sudah G1 lolos nih, masuk ke S, terus G2. Nah, G2 nih, ini dia nggak lolos, tertahan. Berarti dia ke mana? Tertahan di G2 berarti. Atau G0. Mungkin G0 ya. Ya, mungkin definisi G0 ini nggak selalu melulu setelah G1 checkpoint ini dia nggak lolos. G0 kan definisi berarti ya selnya itu masih mempersiapkan ya. Berarti dia perlu menyiapkan hal-hal, kok hal-hal, sesuatu yang nggak, yang sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa masuk ke M, ke fase selanjutnya, gitu ya. Gitu. Ya, berarti gitu ya. Berarti eh, G2 ketika masuk G2 terus dia nggak lolos ataupun tertahan, berarti dia ke G0. Ya, itu spekulasiku sih, dugaanku. Coba nanti dicari-cari literatur yang mungkin bisa menjelaskan itu. Tiba-tiba aja keluar kayak gitu. Nah, dalam proses pengaturan siklus sel ada enzim, enzim ya, enzim. Ada protein regulator yang mengontrol siklus sel itu. Ada dua, namanya siklin dan siklin dependent kinase. Ya,
Two types of regulatory proteins are involved in cell cycle control. Itu siklin dan siklin-dependent kinase. CDKS activity fluctuates during the cell cycle because it is controlled by cyclin, so named because their concentration vary with the cell cycle. Jadi, si konsentrasi siklin dependent kinase sama siklin itu fluktuatif. Fluktuatif selama siklus sel ya. Karena naik turunnya si dua protein regulator ini akan mempengaruhi jalannya siklus sel ya. Dia tuh protein regulator tuh. Nah, caranya dia mengatur yaitu dengan meningkatkan dan menurunkan konsentrasinya ya, ekspresinya. Sampai ke Ya. Selain itu ada namanya MPF, maturation promoting factor. Is a cyclin CDK complex that triggers a cell's passage past then G2 checkpoint into the M phase. Nah, spesifiknya di MPF ini, MPF-nya ini kerja di G2 ke M. Ya, dia meningkat ketika mau masuk M, M ke dari G2 ke M. Nah, ini MPF. Ya, ini yang paling menarik untuk MPF ini ya. MPF naik ketika si sel itu sudah G2 dan sudah mau ke M. Untuk masuk ke M, makanya MPF ini akan ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya, nah, nah ini eh aktivitas MPF. Mana MPF? MPF itu kan yang berwarna orange, coklat. Nah, si MPF ini akan konsentrasinya akan meningkat ketika berada di M. Ketika sel itu berada di fase M, fase mitosis. Sementara siklin ini juga akan meningkat ketika mitosis juga ya. Ya. Dari S ini sudah mulai naik tuh. Kedua naik, klimaksnya di M. Nah, mulai turun lagi. G1 ini linier, turun. Gitu. A clear example of external signals is density-dependent inhibition, in which crowded cells stop dividing. Most animal cells also exhibit encourage dependence, in which they must be attached to a substratum in order to divide. Cancer cells exhibit neither density-dependent inhibition nor encourage dependent. Nah, dalam proses siklus sel, tadi kan salah satu yang utama tadi kan dipengaruhi oleh dua protein regulator itu. Siklin adalah yang siklin, ya, siklin CDK dan MPF tadi ya, MPF. Nah, selain itu, yang mengontrol siklus sel itu faktor lingkungan ya. Jadi ketika lingkungan itu di sini aku ibaratkan lingkungan itu wadah ya.
Ketika wadahnya itu kecil, berarti sel ini akan membelah secukupnya untuk mengisi wadah itu, gitu. Nah, ketika wadahnya gede, maka dia akan bisa membelah sampai eh, seluruh volume di wadah itu tuh terpenuhi gitu. Jadi dia punya iritabilitas biasanya, punya kepekaan terhadap kondisi luar. Di sini diistilahkan dengan density dependent inhibition, penghambatan yang dipengaruhi oleh kepadatan. Nah, ya, di mana eh, sel ini akan berhenti membelah ketika sudah ramai, ya sudah padat di wadah tersebut. Ya. Nah, ada nih sel yang dia tidak punya regulator itu. Dia tuh nggak tahu bahwa wadahnya itu kecil gitu. Nah, dia tetap selnya itu membelah terus itu, membelah terus. Nah, itu namanya sel cancer. Sel cancer ini dia tuh nggak tahu sifatnya itu membelah, membelah, membelah. Nggak punya regulator pengontrol siklus selnya. Most animal cells also exhibit encourage dependent, in which they must be attached to a substratum in order to divide. Si sel kanker ini nggak punya eksternal signal ini, nggak punya sinyal eksternal terkait penghambatan untuk berhenti dalam membelah. Oke, kita lihat slide berikutnya saja, biar lebih paham. Nah, ini perbedaan sel normal sama sel kanker, cancer. Nah, kalau sel normal, dia tuh punya namanya tadi density dependent inhibition, ya. Bisa menghentikan proses mitosis atau pembelahan sel karena dia tahu bahwa di wadah itu di tempat tersebut sudah padat, ya, density, ya. Density dependent inhibition, ya. Jadi ketika suatu sel ini namanya apa? Dikulturkan dalam suatu wadah, maka dia akan bisa membelah. Tapi pada suatu kondisi dia akan berhenti membelah, ya. Karena ada mekanisme ini, density dependent inhibition. Toh. Nah, beda dengan cancer cell. Dia, si cancer ini, selama disupport dengan makanan, nutrisi, dia akan terus membelah, ya, overproliferasi. Terus membelah terus pokoknya. Boh arti tempatnya cilik, mbok gede, dia akan terus membelah terus. Ya, ini yang sangat-sangat namanya apa ya, ofensif, sangat eh, menyulitkan. Soalnya nanti si kanker sel ini bisa menyerang sel-sel yang sehat, ya. Di kita ya contohnya penyakit kanker itu kan sangat-sangat mematikan karena dia bisa menyerang organ normal ataupun sel normal sehingga nanti bisa rusak organ tersebut secara fungsi maupun secara strukturnya. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke meiosis, ya. Tadi mitosis sudah, ya. Kalau mitosis, kita coba review sejenak. Kalau mitosis tadi sifatnya dia untuk pertumbuhan, ya toh? Pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan sifatnya kuantitatif untuk memperbanyak massa, memperpanjang tinggi, ya, untuk membesarkan sel dan seterusnya. Nah, kalau meiosis ini hanya terjadi di sel-sel tertentu, ya. Sifat meiosis di sini untuk mereduksi jumlah kromosom, mereduksi jumlah informasi genetik. Meiosis ini tuh penting banget saat untuk proses reproduksi di manusia, ya, terutama manusia ya. Permisalannya kan yang paling mudah yang kita kita apa ya namanya kita bisa lihat dan kita bisa rasakan secara langsung. Meiosis ini penting banget untuk proses reproduksi. Bayangkan kalau tidak terjadi meiosis, ya. Bayangkan jika tidak terjadi reduksi materi genetik. Bisa bayangkan nggak? Misal kita bereproduksi terus nggak mengalami mitosis, terus terjadi fertilisasi, maka nanti bayi ataupun eh, bayi yang akan dilahirkan seorang ibu nanti kromosomnya tetraploid, ya, dari 2N diploid ke diploid dari bapak sama ibu, terus mengalami fertilisasi, jadilah bayi tetraploid. Ukurannya lebih besar dari kedua orang tuanya, kedua parentalnya, dari parentalnya, kan gitu. Ya, di meiosis ini juga sangat-sangat penting dan juga meiosis ini juga efek dari meiosis ini yang bisa kita amati di sekitar kita ya. Dengan adanya variasi genetik ya, dalam satu keluarga itu bisa berbeda-beda fenotipnya, padahal dari dua orang tua, nah itu salah satunya disebabkan oleh meiosis. Nanti ada dua pembelahan tuh, meiosis satu sama meiosis dua. Meiosis 2 ini sifatnya prosesnya mirip sama mitosis. Nah, nanti aku akan fokuskan di meiosis yang pertama, soalnya berbeda. Nah, ini meiosis ya. Pair of homologic chromosomes centromers. Nervous system. Nah, dalam meiosis, dalam meiosis nanti kalian akan temukan istilah yang hanya ditemukan di meiosis, yaitu kromosom homolog. Apa? Kalau tadi aku gambar kromosom kromosom di mitosis kan gini tuh. Sini ada sentromernya. Nah, kalau di meiosis itu kromosomnya itu homolog. Homolog. Jadi ada satu lagi, tapi di dalam satu sentromer. Ada salinan kromatid lagi. Jadi ada total ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ada 8 lengan kromatid. Kalau di gambar sini kan kelihatan tuh sentromer, kemudian sister kromatid, ini sister kromatid, terus apa ini? Kita masuk kromosom. Ya, pokoknya di meiosis itu ada nama istilahnya kromosom homolog. Ini homolog kan homolog, strukturnya sama, bukan analog. Kalau analog kan fungsinya sama, strukturnya beda. Di sini kromosom homolog, ukurannya sama, tapi komposisi informasi genetiknya bisa berbeda. Ya.
Di antara lengan kromatit ini itu bisa beda. Tapi homolognya sama, strukturnya sama, ukurannya. Lanjut. Nah, kita mulai agak mendetail. Di profase relatif sama. Ya, membran nukleus mulai terdegenerasi, benang spindle di sintesis. Nah, di sini ada fenomena bias mata. Kemudian atau crossing over ya. Bias mata ini proses interaksi antar kromosom di mana bisa terjadi perpindahan lengan kromosom ya. Di misal kromosomnya itu bisa tukeran lengan gitu. Sehingga nanti dari kias mata ini atau crossing over yang akan menyebabkan variasi genetik tadi. Nah, ya. Terus terjadi metafase, kemudian di anafase sister chromatid remain attached. Homolog kromosom separated. Kalau tadi di mitosis, tadi aku bilang apa? Pemisahan kromatid, gitu. Nah, kalau di meiosis ini namanya prosesnya adalah pemisahan kromosom homolog, ya. Tadi kan ada dua, tadi kan sudah aku gambarin kan kromosom homolog kayak apa. Nah, di anafase di anafase satu ini terjadi pemisahan kromosom homolog, bukan pemisahan kromatid kayak kayak mitosis. Di sini terjadi pemisahan kromosom homolog dan juga tadi karena efek dari crossing over terjadi variasi lengan kromosomnya ini ya akibat crossing over. Ya, lanjut ke telofase ini, sitokinesis dan seterusnya. Selanjutnya ke meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini mirip kayak mitosis. Mirip banget. Ya. Kalau di meiosis 1 ke meiosis 2 ini nggak perlu ke G1S, G2 lagi, ya toh? Nggak perlu. Langsung ke M lagi. Di M1, M2 ya. Meiosis 1, meiosis 2. Berarti si kromosomnya itu nggak perlu diubah lagi jadi kromatin, nggak perlu diuraikan lagi. Ya, tetap kromosom. Soalnya ini langsung dibelah gitu ya. Ya, profase masih kayak biasa, benang spidolnya mulai disintesis, sentrosomnya mulai berpisah gitu kan. Metafase ini berjajar. Kemudian anafase, nah ini pemisahan kromatid saudara. Sama, kayak di mitosis. Pemisahannya kromatid. Kalau di meiosis satu itu kromosom homolog. Pemisahan kromosom homolog. Kemudian telofase gitu. Nah, di profase satu lagi ya tadi ada namanya proses kiasma. Kiasma ini istilah untuk mendefinisikan
bentuk silang karena pertukaran antar lengan kromosom ya. Kalau crossing over ini perpindahan lengan antar kromosom ya. Bagi Asma ini bentuk silangnya. Eh, bentuk silang sentromer, sinapsis. Ya. Nah, ini karena adanya crossing over tadi akan dihasilkan dua sel yang punya apa? Punya komposisi genetik yang berbeda dengan sel sebelumnya. Terus sel sebelumnya kan cuma merah sama biru, ya itu. Sedangkan di sini campuran ya, merah biru dan biru merah. Ya, nah ini terjadi di proses di organ organ reproduksi. Gimana? Organ reproduksi itu bisa di testis atau ovarium. Ya, jadi ibaratnya coba kita visualisasikan secara NN diploidi. Nah, ini kan sel apa namanya? Ya, sel testis lah. Dia mengalami sintesis DNA fase S. Jadi 4N. Mengalami mitosis di 2N. Mengalami meiosis. Jadi N. Meiosis. Meiosis 2 N. Ini meiosis 1. Ini ya kurang lebih ya. Plasma. Nah ini. Hmm. Nah kalau mitosis, dia akan tetap mempertahankan jumlah set atau jumlah ploidi dari sel tersebut ya. Di sini 2N diploid. Jadi dia di sini harus 2N. Produk mitosisnya 2N. Ya. Sementara kalau di meiosis, hasil anakannya itu harus setengahnya ya. Ini berapa? Ini satu, dua, tiga, empat. Kan ada 6 tuh. 6, ya kan? Tapi diploid. 6 kromosom tapi diploid. Nah, di anakannya 3 dan haploid. Ya, haploid dan 3N. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau kurang jelas, bisa ditanyakan aja. Terkait Ploid, kemudian Ploid itu sebenarnya, sini mungkin kalian masih bingung terkait Ploid itu apa, Mas? Ploid, Ploid. Hmm, case-nya adalah ketika di fase S. Ya, Mas. Sebenarnya ploidi itu bisa, kita bisa manggil ploidi itu ketika si DNA-nya itu sudah dalam bentuk kromosom, gitu, ya, dalam bentuk kromosom, sehingga kita bisa secara jelas melihat jumlah set kromosomnya. Sementara di fase S itu kan harusnya duplikasi DNA tuh, DNA-nya digandakan. Nah, di DNA di fase S itu DNA-nya itu belum dalam bentuk kromosom. Jadi belum bisa kita definisikan dalam tetraploid lah bahasanya. Fase S kan harusnya dari diploid digandakan harusnya menjadi tetraploid. Kan harusnya seperti itu. Tapi karena di fase S ini kromosomnya nggak terbentuk, masih dalam bentuk kromatin, berarti ya istilahnya masih tetap 2N gitu. Gimana? Mudah bukan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, coba carikan soal dulu. Biologis sel. Tunggu ya, bentar ya.
Ya, aku nemu soal. Soal kemarin. Soal nomor 7. Silakan dikerjakan. Dan jawab di chat. Ya, yuk. Yuk, 1 menit lagi.
Jawabannya yang C, Mas. Retikulum endoplasma. Bantu jelasin ini NASA. Karena kan membran inti itu terbuat dari fosfolipid. Hmm. Nah, fosfolipid itu diproduksi sama Re halus. Ya, ya sudah. Oke, terima kasih NASA. Jawabannya C ya. Ya, membran inti menghilang ketika pembelahan sel terjadi. Setelah sel membelah secara sempurna, membran inti muncul kembali selama interfase. Manakah pilihan di bawah ini yang berkontribusi dalam pembentukan membran inti? Nah, secara positioning di sel, membran inti kan ataupun nukleus ini kan dilingkupi oleh retikulum endoplasma, gitu. Baru setelah itu sitoplasma dan seterusnya. Nah, ketika membran inti ini menghilang, bahasanya nggak ilmiah ya sebenarnya kalau menghilang, terdegenerasi, eh, maka ada organela yang bisa mensintesis ulang si membran nukleus, nuklear envelope itu retikulum endoplasma ya. Si retikulum endoplasma kan ada kasar sama halus tuh. Nah, benar tadi kata Inasa. Nah, membran nukleus itu kan mirip ya mirip sama membran sel. Namanya membran di sel itu tersusun oleh fosfolipid itu ya. Ya ada fosfolipid, ada lipid sama proteinnya. Lengkap tuh RE. RE kan ada kasar sama halus. Berarti ada yang mensintesis bagian proteinnya, ada yang mensintesis bagian lipidnya. Di RE ini yang berperan utama dalam mensintesis kembali membran inti ya. Saat mitosis itu kan membran intinya dihilangkan tuh. Nah, setelah semuanya selesai, sudah sitokinesis, nukleusnya eh membran intinya disintesis ulang supaya kromatinnya ini ada pelindungnya, ya, ada pemisahnya dengan sitoplasma. Itulah RE yang berperan sentral dalam menyintesis membran inti. Oke, soal nomor 9 deh. Soal nomor 9 yuk. The last question.
Yuk, 1 menit lagi. Jawabannya B, Kak. Karena Ya, boleh. Apa? Kenapa? karena itu kan inti sel dari G2. Ya. Karena dari G2 otomatis checkpoint di G1 itu terlewati. Jadi otomatis ke fase G2. Hmm. Oke. Ya, makasih sudah mau berpendapat dan berspekulasi dan memprediksi. Yang lain ada jawaban yang lain? Kita bahas aja, wes. Pada sebuah eksperimen, sel-sel hewan yang sedang membalas secara mitosis, inti sel dari sel-sel yang berada pada fase G1 dan G2 dihilangkan. Sebelum berdasarkan mitosis, inti sel dari sel-sel yang berada di G1 dan G2 dihilangkan. Tiada mitosis. Ini G1, dah G2. Selanjutnya, inti sel fase G2 dimasukkan ke dalam sel fase G1 yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, ini dihilangkan ya, tadi nukleusnya. Dihilangkan tuh. Dan, Mas, nah, dihilangkan. Nah, si G2, inti sel G2 dimasukkan ke G1. Apabila sel-sel tersebut dikultur, apakah yang akan terjadi? Di G2 ini kosong ya, nggak ada nukleus gitu. Apakah yang akan terjadi di G1 setelah setelah kosong kemudian dimasukkan nukleus G2, sel-sel mana? Sel-sel akan mengabaikan siklus sel dan masuki fase G0. Fase G0. Sel-sel akan berubah secara langsung dari fase G1 menjadi G2. Hah? Sel-sel akan melanjutkan fase G1. Sel-sel akan berproses dari fase G1 menuju S. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, di sini terkait sama eh kalau tadi siapa? Cilo ya. Tadi yang
Speak up siapa tadi? Jelo apa Rido? Apa Jelo kayaknya tadi. Tadi Jelo kan bilang eh checkpoint ya, karena ada korelasi checkpoint terkait case soal ini. Nah, perpindahan dari G1 S ke G2 itu ada dua faktor tadi. Ada dua protein regulator, gitu. Tadi apa namanya? Siklin dan CDK sama MPF. Dua protein ini yang meregulasi siklus sel, ya. Nah, dua protein ini terletak di mana? Di nukleus, di luar nukleus, di sitoplasma. Kerjanya sel ini konsentrasinya naik turun itu di mana? Di sitoplasma, ya. Disiklin CDK MPF ini terletak di sitoplasma, ya. Berarti misal nukleusnya ini di otak-atik dipindahkan diganti dengan nukleus dari G2, apapun itu fase yang akan dilalui sel yang habis G1 ya secara normal kembali ke secara alamiah dari G1 nanti akan tetap ke S gitu. Jadi nggak ada tuh dari G1 tiba-tiba loncat ke G2 terus nggak melewati S. Ini salah. Kemudian sel akan melanjutkan fase G1. Kurang tepat ya. G1. Sel-sel akan melanjutkan fase G1. Melanjutkan G1. Kurang tepat. Sel-sel akan berproses dari G1 menuju S. Ini paling tepat. Tidak ada yang benar-benar salah. Sel-sel akan mengabaikan siklus sel dan memasuki fase G0. Ini enggak. Kembali lagi, yang dipindahkan atau yang hilang itu hanya nukleus. Sementara kondisi sitoplasmanya itu masih sama ya. Konsentrasi siklin, CDK kinase, MPF ini masih sama. Sehingga even meskipun nukleusnya nanti diganti, itu tetap nggak berpengaruh ya. Selama sel tersebut di sitoplasmanya masih dalam kondisi G1, berarti dia akan tetap lanjut ke tahapan selanjutnya secara normally ya ke fase S. Ucapan yang correct yaitu D. Ya, itu jawabannya. Ya, ya ada pertanyaan nggak? Aku pengen nanya deh. Kalau pagi itu kalian belajar apa? Belajarnya di mana? Sebelum ketemu bimbingan di Zoom ini. Start bimbingan biasanya jam berapa? Satu-satu deh. Siapa yang duluan?